Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Channel, perkenalkan nama saya Mustaham. Saya dari Universitas 19 November Kolaka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Jasmani dan Olahraga. Baik, di video kali ini saya akan membawakan materi yaitu pengetahuan umum gizi serta pengertian kebutuhan gizi. Pengetahuan tentang gizi. Gizi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara makanan, nutrisi yang terkandung di dalamnya, dan dampaknya terhadap kesehatan tubuh. Nutrisi penting bagi tubuh untuk menjalankan fungsi dasar seperti pertumbuhan, pemeliharaan, dan perbaikan jaringan, serta untuk mendukung energi dan metabolisme. Unsur utama yang dipelajari dalam gizi adalah zat gizi makro dan zat gizi mikro. Zat gizi makro adalah zat gizi yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah besar untuk menyediakan energi dan mendukung fungsi tubuh yang vital. Terdapat 3 jenis utama zat gizi, yaitu zat gizi makro. Yang pertama itu karbohidrat, yang kedua protein, dan yang ketiga lemak. Yang kedua, zat gizi mikro adalah zat gizi yang diperlukan tubuh dalam jumlah kecil, tetapi memiliki peran penting dalam mendukung fungsi tubuh dan menjaga kesehatan. Zat gizi mikro terdiri dari vitamin dan mineral, yaitu vitamin diperlukan dalam jumlah kecil untuk mendukung fungsi tubuh, seperti vitamin A, C, D, E, dan K, serta vitamin B kompleks. Mineral seperti kalsium, zat besi, magnesium, dan zinc yang berperan dalam proses tubuh. Pengertian kebutuhan gizi. Gizi adalah jumlah zat yang diperlukan tubuh untuk mempertahankan kesehatan, mendukung aktivitas, dan mencegah penyakit. Kebutuhan ini bersifat individu dan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti usia. Anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia memiliki kebutuhan gizi yang berbeda. Yang kedua, gizi jenis kelamin. Pria dan wanita memiliki kebutuhan energi dan nutrisi yang berbeda-beda, terutama terkait dengan hormon dan massa otot. Yang ketiga, aktivitas fisik. Semakin tinggi tingkat aktivitas, semakin besar kebutuhan energi dan gizi. Yang keempat, kondisi fisiologis. Kehamilan, menyusui, atau kondisi kesehatan tertentu seperti penyakit kronis dapat meningkatkan kebutuhan gizi. Yang kelima, lingkungan. Suhu, cuaca, dan lingkungan kerja juga memengaruhi kebutuhan gizi, seperti kebutuhan cairan pada cuaca panas. Pentingnya pemenuhan kebutuhan gizi yang seimbang membantu mendukung pertumbuhan dan perkembangan, meningkatkan energi dan produktivitas, mencegah malnutrisi, baik kekurangan seperti anemia maupun kelebihan seperti obesitas, menjaga fungsi sistem imun, mencegah penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung. Yang pertama ada karbohidrat. Karbohidrat adalah salah satu jenis zat gizi makro yang menjadi sumber energi utama bagi tubuh. Karbohidrat terdiri dari molekul karbon, hidrogen, dan oksigen yang diubah oleh tubuh menjadi glukosa untuk mendukung aktivitas harian, fungsi otak, dan kerja otot. Fungsi karbohidrat yang pertama adalah sumber energi utama. Karbohidrat menyediakan energi cepat untuk aktivitas fisik dan metabolisme tubuh. Yang kedua, mendukung fungsi otak. Otak menggunakan glukosa sebagai sumber energi utama. Yang ketiga, cadangan energi. Kelebihan karbohidrat disimpan dalam bentuk glikogen di otot dan hati. Kemudian yang keempat, menjaga fungsi pencernaan. Karbohidrat kompleks seperti serat membantu melancarkan pencernaan dan mencegah sembelit. Jenis karbohidrat. Karbohidrat dibagi menjadi 2 jenis,
Yang pertama, karbohidrat sederhana. Karbohidrat sederhana cepat dicerna dan diserap oleh tubuh sehingga memberikan energi instan. Seperti gula pasir, madu, buah-buahan, fruktosa, dan susu laktosa. Kemudian yang kedua, karbohidrat kompleks yang mengandung serat dan pati yang membutuhkan waktu lebih lama untuk dicerna sehingga memberikan energi yang tahan lama. Seperti nasi, gandum, roti, pasta, kentang, ubi, sayur-sayuran, dan kacang-kacangan. Karbohidrat kompleks seperti beras, gandum utuh, sayuran seperti brokoli, wortel, dan bayam. Buah-buahan dengan kulitnya seperti apel. Karbohidrat sederhana alami. Buah-buahan segar, susu, dan produk olahan. Hindari karbohidrat sederhana yang tidak sehat seperti makanan dan minuman tinggi gula seperti permen, minuman bersoda, dan kue, karena dapat menyebabkan lonjakan gula darah dan meningkatkan risiko obesitas serta penyakit kronis. Energi dari karbohidrat: setiap gram karbohidrat menghasilkan 4 kalori energi, yang idealnya menyumbang sekitar 45-65% dari total kebutuhan kalori harian. Pola makan yang seimbang memastikan tubuh mendapatkan karbohidrat dalam jumlah yang tepat untuk mendukung aktivitas dan kesehatan. Kemudian yang kedua yaitu protein. Protein adalah salah satu zat gizi makro yang sangat penting bagi tubuh karena berperan dalam membangun, memperbaiki, dan memelihara jaringan tubuh. Protein terdiri dari rantai panjang asam amino yang merupakan komponen dasar yang diperlukan untuk berbagai fungsi biologis. Fungsi protein yang pertama, membangun dan memperbaiki jaringan. Protein membentuk otot, kulit, tulang, rambut, dan kuku. Berperan dalam menyembuhkan luka dan perbaikan jaringan tubuh. Yang kedua, membentuk enzim dan hormon. Enzim yang mempercepat reaksi kimia dalam tubuh terbuat dari protein. Kemudian hormon seperti insulin dan hormon pertumbuhan juga berasal dari protein. Yang ketiga, mendukung sistem imun. Protein membantu membentuk antibodi untuk melawan infeksi. Yang keempat, sumber energi alternatif. Jika tubuh kekurangan karbohidrat dan lemak, protein dapat diubah menjadi energi. Selanjutnya yang kelima, transportasi dan penyimpanan. Nutrisi. Protein seperti hemoglobin mengangkut oksigen dalam darah. Protein juga membantu membawa zat lain seperti vitamin dan mineral ke seluruh tubuh. Sumber protein. Protein terbagi menjadi 2 jenis berdasarkan sumbernya. Yang pertama, protein hewani. Sumber lengkap yang mengandung semua asam amino esensial. Contoh daging seperti daging ayam, daging sapi, dan daging kambing. Kemudian ikan, telur, susu, keju, dan yogurt. Yang kedua, protein nabati. Beberapa sumber tidak lengkap dan perlu dikombinasikan untuk memenuhi kebutuhan asam amino esensial. Contohnya seperti tahu, tempe, kacang-kacangan seperti kedelai, lentil, kacang hijau, biji-bijian, dan gandum utuh. Kebutuhan protein setiap orang bervariasi tergantung usia, jenis kelamin, aktivitas, dan kondisi fisik. Sebagai panduan, rata-rata orang dewasa membutuhkan 0,8 gram protein agar kilogram berat badan per hari. Orang yang aktif secara fisik atau atlet mungkin memerlukan 1,2 gram protein per kilogram berat badan energi dari protein. Kemudian yang ketiga, lemak adalah salah satu zat gizi makro yang penting bagi tubuh sebagai sumber energi dan komponen struktural tubuh. Lemak juga membantu penyerapan vitamin larut lemak seperti A, D, E, dan K, serta berperan dalam fungsi biologis lainnya. Fungsi lemak yang pertama adalah sumber energi.
Lemak adalah sumber energi terbesar, menghasilkan 9 kalori per gram, lebih tinggi dibandingkan karbohidrat dan protein. Energi dari lemak digunakan untuk aktivitas harian dan disimpan sebagai cadangan energi. Yang kedua, melindungi organ tubuh. Lemak berfungsi sebagai bantalan untuk melindungi organ dalam tubuh dari kerusakan mekanis. Yang ketiga, mengatur suhu tubuh. Lapisan lemak di bawah kulit membantu menjaga suhu tubuh. Yang keempat, penyerapan vitamin. Membantu tubuh menyerap vitamin A, D, E, dan K yang larut dalam lemak. Yang kelima, membentuk hormon dan sel. Lemak merupakan komponen penting dalam pembentukan hormon, membran sel, dan senyawa lainnya seperti prostaglandin. Jenis-jenis lemak. Lemak dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan struktur kimianya dan dampaknya pada kesehatan. Lemak tak jenuh adalah lemak sehat yang membantu menurunkan kolesterol jahat dan mendukung kesehatan jantung. Yang dibagi menjadi lemak tak jenuh tunggal. Contohnya minyak zaitun, alpukat, kacang almond. Kemudian lemak tak jenuh ganda seperti ikan berlemak, salmon dan tuna, kacang kenari, minyak biji bunga matahari. Kemudian yang kedua, lemak jenuh. Lemak kurang sehat yang dapat meningkatkan kolesterol jika dikonsumsi berlebihan, seperti daging berlemak, mentega, minyak kelapa, dan produk susu tinggi lemak. Yang ketiga, lemak trans. Lemak paling tidak sehat, meningkatkan kolesterol jahat dan menurunkan kolesterol baik, seperti makanan olahan seperti margarin, makanan cepat saji, dan cemilan kemasan. Lemak sehat. Lemak tak jenuh, contohnya minyak zaitun, minyak canola, ikan salmon, alpukat, kacang-kacangan, dan biji-bijian. Asam lemak omega 3 seperti ikan berlemak, minyak ikan, biji rami, dan kacang kenari. Kebutuhan lemak. Kebutuhan lemak bervariasi, tetapi sekitar 25-35% dari total asupan kalori harian disarankan berasal dari lemak, dengan prioritas pada lemak tak jenuh. Kesimpulan, gizi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara makanan, tubuh, dan kesehatan. Gizi yang baik memastikan tubuh mendapatkan zat-zat penting yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi tubuh, menjaga kesehatan, dan mendukung aktivitas sehari-hari. Pemenuhan gizi yang seimbang membantu mencegah kekurangan gizi, malnutrisi atau kelebihan gizi, obesitas, serta penyakit kronis seperti diabetes dan penyakit jantung. Gizi adalah jumlah zat gizi yang dikonsumsi setiap individu untuk mempertahankan kesehatan optimal. Tergantung pada usia, jenis kelamin, tingkat aktivitas fisik, kondisi kesehatan, dan tahap kehidupan. Misalnya anak-anak, ibu hamil, atau lansia. Memelihara pola makan bergizi untuk anak kecil memerlukan pendekatan yang konsisten, kreatif, dan menyesuaikan kebutuhan mereka. Berikut langkah-langkah praktisnya. Yang pertama, sediakan menu seimbang, yaitu karbohidrat. Berikan sumber energi seperti nasi, kentang, roti, gandum, atau pasta. Yang kedua, protein. Sertakan sumber protein seperti ayam, ikan, telur, tahu, atau tempe untuk pertumbuhan. Kemudian lemak sehat. Tambahkan lemak baik seperti alpukat, minyak zaitun, atau ikan berlemak seperti salmon. Vitamin dan mineral. Masukkan sayur dan buah-buahan warna-warni untuk memenuhi kebutuhan mikronutrisi. Yang kedua, ciptakan pola makan teratur. Berikan 3 kali makan utama dan 2 kali cemilan sehat setiap hari. Jangan lewatkan sarapan karena ini penting untuk energi dan fokus anak. Yang ketiga, hindari makanan olahan berlebih. Kurangi makanan seperti
gorengan, atau makanan dengan kadar gula dan garam tinggi. Pilih makanan segar dan olahan rumah yang lebih sehat. Yang keempat, berikan minuman bergizi. Ajarkan anak untuk minum air putih secara rutin. Batasi konsumsi minuman manis, soda, atau jus kemasan. Yang kelima, buat makanan yang menarik. Sajikan makanan dalam bentuk kreatif, misalnya karakter favorit anak dari buah-buahan dan sayur, seperti Naruto atau film kartun lainnya. Ajak anak terlibat dalam memasak agar mereka lebih antusias mencobanya. Yang keenam, berikan contoh yang baik. Anak cenderung meniru pola makan orang tua. Tunjukkan kebiasaan makan sehat di rumah. Yang ketujuh, variasikan menu. Ganti menu setiap hari agar anak-anak tidak bosan. Perkenalkan makanan baru secara bertahap, terutama sayuran atau makanan dengan rasa yang belum familiar. Yang ke-8, pantau porsi sesuai usia. Jangan terlalu memaksa anak makan dalam jumlah banyak. Dengarkan sinyal kenyang mereka untuk mencegah kebiasaan mereka berlebih. Yang ke-9, berikan suplemen jika diperlukan. Konsultasikan dengan dokter jika anak membutuhkan tambahan vitamin atau mineral tertentu, terutama jika ada kekurangan spesifik. Yang ke-10, jadikan makan sebagai aktivitas positif. Hindari makan sambil menonton TV atau bermain gadget. Ciptakan suasana makan yang menyenangkan bersama. Menjaga pola makan bergizi sangat penting untuk kesehatan tubuh. Oleh karena itu, saya akan menjelaskan tips menjaga pola makan. Yang pertama, pahami kebutuhan nutrisi Anda. Pastikan makanan mengandung karbohidrat, protein, lemak sehat, vitamin, mineral, dan serat. Sesuaikan jumlah kalori dengan kebutuhan harian tergantung usia, aktivitas fisik, dan kondisi kesehatan. Yang kedua, konsumsi makanan beragam. Variasikan jenis makanan setiap hari untuk mendapatkan berbagai nutrisi. Sertakan sayuran dan buah dalam setiap makanan utama dan cemilan. Yang ketiga, batasi gula, garam, dan lemak. Batasi konsumsi gula tambahan maksimal 50 gram per hari dan garam maksimal 5 gram per hari. Pilih lemak sehat seperti kacang-kacangan, ikan, atau minyak zaitun, dan hindari lemak trans atau jenuh berlebih. Yang keempat, pilih sumber karbohidrat sehat. Ganti karbohidrat sederhana seperti nasi putih atau roti putih dengan karbohidrat kompleks seperti nasi merah, oatmeal, dan ubi. Yang kelima, minum air yang cukup. Minum air putih minimal 8 gelas sehari atau sesuai kebutuhan tubuh tergantung aktivitas. Yang keenam, perhatikan porsi makan. Gunakan metode piring makan sehat, setengah piring sayuran dan buah, 1/4 protein, dan 1/4 karbohidrat. Yang ketujuh, hindari makanan olahan berlebihan. Kurangi makanan instan, gorengan, atau makanan tinggi pengawet dan perasa buatan. Kemudian yang ke-8, makan secara teratur. Jangan melewatkan sarapan, makan siang, atau makan malam. Tambahkan cemilan sehat di antara waktu makan jika diperlukan. Yang ke-9, masak dengan cara sehat. Gunakan metode memasak seperti merebus, mengukus, atau memanggang daripada menggoreng. Yang ke-10, kontrol cemilan. Pilih cemilan sehat seperti buah, kacang tanpa garam, yogurt, rendah lemak, atau sayuran segar. Yang ke-11, konsultasi dengan ahli gizi. Jika memiliki kondisi kesehatan tertentu, sebaiknya berkonsultasi dengan ahli gizi untuk pola makan yang sesuai. Dengan konsistensi dan disiplin, pola makan bergizi dapat membantu mencegah kesehatan jangka panjang.